Pasangan aku nggak frugal, tapi aku pengen ngajak dia frugal living bareng-bareng. Bagaimana caranya? Kami akan bahas di video kali ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang nonton channel ini. Setiap kali ngadain talk show atau seminar soal frugal living, hampir pasti ada yang nanya soal pertanyaan ini. Gimana caranya biar pasanganku mau hidup frugal sama-sama? Akunya kepengen frugal living, tapi pasangan susah diajakin frugal living sama-sama. Jebol living. Ya, jebol living, ugal-ugalan living ya. Jadi gimana caranya kami Coba share 5 tips ya. Ya, kami akan coba share. Di sini ada 5 tips yang kami sudah coba susun. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Langsung saja tips pertama. Tips yang pertama adalah set common goal. Nah ini kalau baca buku Stephen R. Covey yang 7 Effective Habits, itu kan yang nomor 1, begin with the end in mind. Kalau kita mau mulai apa-apa, mulailah dengan ujungnya mau kemana gitu ya. Nah, mau dibawa kemana? Hubungan kita. Nanti kena copyright strike ya. Oke. Jadi dalam menghidupi frugal living atau dalam membangun kehidupan finansial dengan pasangan pun juga sama, harus ada financial goal-nya mau kemana. Nah ini kadang-kadang kenapa males berhemat, males untuk bersusah-susah dahulu karena nggak tahu nih mau bersenang-senangnya apa di kemudian hari gitu kan, belum kelihatan nih mau berenangnya sampai kemana. Nah bayangin kalau kita lagi lari maraton, ya kan kita mau lari sampai mana nih, ujungnya sampai mana kan. Kita juga, saya yakin pelari manapun yang udah maraton sejago apapun, mereka mau tahu ujungnya sampai mana gitu kan. Nggak mungkin cuma lari aja bengong gitu, nggak mungkin. Hadiahnya apa gitu. Nah begitupun juga dengan hidup hemat ini, dalam mengatur keuangan dengan baik ini, tujuannya apa sih gitu? Apakah kalian mau sama-sama honeymoon misalkan? Apakah kalian mau punya rumah sendiri? Apakah kalian mau punya mobil? Apapun itu, pastikan goal ini sesuatu yang kalian sepakati berdua dan yang dua-duanya seneng. Dua-duanya inginkan. Jangan cuma satu sisi aja, misalkan mau beli PS5 gitu kan. Ya mohon maaf, yang satu jadi males-malesan gitu kan, nabungnya atau hidup hematnya, karena kan ya buat apa, what's in it for me gitu. Yang ada malah gue makin dicuekin, dia main PS mulu gitu kan. Nah, jadi harus make sure ada goal yang kalian mau capai sama-sama nih, yang dua-duanya sama-sama suka goalnya. Yang kedua adalah start small, mulai kecil-kecilan. Ini sama kayak kita baru mulai nge-gym ya, terus ambisius pengen angkat beban yang paling berat, yang ada keseleo, cedera, besoknya kapok, nggak pernah nge-gym lagi, akhirnya jadi donatur tetap ya, bayar nggak pernah datang gymnya. Sama halnya dengan keuangan, jangan paksakan diri untuk melakukan sesuatu yang ekstrim di luar kemampuan kalian. Kalau baru mulai, ya cobalah frugal living yang lucu-lucu dulu. Misalkan coba deh dari 5 hari ke kantor, aku mungkin 2 harinya naik transportasi umum. 3 harinya mungkin mau bawa mobil, ya oke lah gitu. Misalkan ngakalin ganjil genap gitu ya. Bisa juga misalkan kalian bawa bekal ke kantor, instead of jajan di luar, atau ya kepengen banget jajan, ya udah jajannya mungkin dari 5 hari ngantor, 3 hari jajan, 2 hari dulu deh bawa bekal ke kantor. Jadi mulai dengan hal-hal kecil yang tidak ekstrim, yang tidak bikin kapok. Yang bikin kita kapok itu seperti tadi ya, kalau kita nge-gym dan jadi cedera, akhirnya malah jadi nggak mau sama sekali. Ya begitu juga hal-hal ekstrim gitu ya, yang oke, kita harus potong pengeluaran setengahnya, 50%. Ya 50% banyak loh gitu ya, banyak pengorbanan yang harus dihilangkan, yang harus dilakukan, banyak kebiasaan-kebiasaan yang tadinya mungkin kita udah nyaman harus dipaksa dihilangkan. Kalau memang belum bisa, jangan dipaksakan. Start small aja, yang penting kalian sudah punya komitmen, udah disepakati sama-sama, hal yang kecil ini udah disepakati sama-sama, ngelatih kekompakan, nanti lama-kelamaan sama kayak kita nge-gym, lama-kelamaan otot jadi kuat, badan jadi biasa, lama-kelamaan kalian juga pasti bisa ngelakuin penghematan-penghematan yang lebih besar. Dan kebutuhan itu juga sebenarnya kan lama-kelamaan kalian mencapai satu titik yang stabil gitu ya. Yang ketiga, mulai dari diri sendiri. Nah ini juga penting banget, kalau kita mau ngajakin seseorang untuk melakukan sesuatu, ya kitanya harus terlihat antusias dan seneng untuk ngerjain itu gitu ya. Misalkan kita ngajakin orang, ayo lari pagi yuk gitu, terus tapi kita sendiri nggak mau bangun pagi, terus kayak aduh malas nggak mau gitu. Orang ngeliatin kitanya aja juga kayak aduh, kayaknya emang iya ya gue harus lari pagi, orang yang ngajakin aja juga kayaknya
tersiksa banget gitu ngelakuinnya ya. Jadi kalau kita mau ngajakin orang ini untuk frugal living juga ya sama ya, kita harus nunjukin bahwa itu bahwa antusias loh, kita kasih lihat ini sesuatu yang menyenangkan loh, karena kita dengan kita berhemat, ini lihat loh tabungannya nih, lihat nih bulan lalu tabungannya bisa nabung segini. Nah misalkan tadi saya bilang kayak bawa bekal dari rumah, nah itu mulailah dari yang ngajakin gitu ya. Misalkan pasangannya kan susah nih bawa bekal, maunya mau jajan aja gitu ya, mungkin dari kitanya kasih lihat, contohin dulu. Kita bawa bekal loh tiap hari, terus ya mungkin ada diskusi juga kali ya dengan pasangan, bekal yang dia pengen tuh kayak gimana sih gitu ya, yang sebenarnya makanan yang dia suka kayak gimana. Jadi ya semangat yang pasangannya juga jadi semangat gitu ya. Oh ya kayaknya bekal nggak seboring itu ya, kayaknya bekal nggak enak itu, kayaknya bisa deh gitu, coba dulu ya, kayak tadi saya bilang coba dulu 1 hari, coba dulu 2 hari, lama-lama jadi terbiasa. Jadi intinya kita harus kasih contoh gitu, karena kadang-kadang orang kalau di ngomongin nggak dengar, tapi kalau kita tunjukin jalannya, kita contohin, justru orang jadi tertarik untuk mengikuti karena ngelihat oh nih orang udah menjalankan dan dia happy, dan gue melihat ada resultnya nih, jadi gue pengen ikutan juga gitu. Tadi jadi keinget lagi tentang yang ada hubungannya ya soal bawa bekal dan start small tadi. Bisa jadi sebenarnya pasangan kamu nggak mau bawa bekal itu bukan karena dia nggak mau hemat, karena bekal yang kamu masak nggak enak, bisa jadi misalkan gitu. Jadi saya tertuduh. Sebenarnya nggak tertuduh ya. Kan kamu nggak masak. Iya. Dulu masak ya. Mbak. Ya maksudnya memang yang diinginkan mungkin ini masalah cita rasa nih, bukan masalah hemat nggak hemat gitu ya. Sebenarnya gue mau aja makan bekal dari rumah, senang-senang aja berhemat, cuman nggak enak, bekalnya nggak selera gitu. Bosan menunya. Nah kalau kayak gitu kan artinya balik lagi ke start small tadi ya, ada hubungannya juga. Kita jangan bikin journey kita tuh full of suffering gitu, jangan kayak dibawa susah gitu journey-nya. Kayak frugal living ya ini kesusahan yang harus kita endure, enggak, tidak harus susah gitu. Kalau bisa dibawa enak, dibawa gampang, kenapa harus susah? Sama halnya aku ngelihat ini ada beberapa keluarga yang juga memilih makan gaya hidup sehat gitu kan. Misalkan ya, makanan sehat bukan berarti jadi tidak enak ya kan. Makanan sehat dengan ingredients yang misalkan sayur semua gitu ya, tidak harus kurang rasa kalau kita bisa masak dengan enak. Misalkan kalau kita bisa bawa makanannya jadi diolah dengan nikmat lah, dengan sedap gitu ya. Jadi tadi yang kau bilang ya soal mulai dari kalian dulu, berikan contoh bahwa journey-nya tuh fun buat kamu gitu. Jadi bukan kayak repot atau malah susah gitu ya, tapi kayak ini bisa kok dibawa seneng, dibawa happy, dan pasti pasangan akan terinspirasi pelan-pelan untuk ikutan juga. Yang keempat adalah hindari saling menyalahkan. Jadi kalau udah mulai ngomongin pengeluaran, pasti ada kecenderungan satu pasangan dari sepasang suami istri pasti ada yang lebih boros, pasti yang lebih hemat. Kalau di kami sudah kelihatan ya, yang lagi ngomong yours truly ini yang lebih boros. Jadi ada pasti rasa takut gitu untuk mulai berbicara soal keuangan. Wah ntar dosa-dosa gue ketahuan semua, ntar dari pembukuan bulanan ketahuan, belanja gue paling banyak segala macam, pasti gue kena nih, pasti gue dicecer gitu. Jadi dari awal tuh udah ada insecurity itu. Buat ini teman-teman yang mungkin menonton ini kan pasti yang hemat-hematnya kan, ini mungkin ibu-ibunya nih yang nonton gitu kan. Nah, bapak-bapak tuh dalam hati pasti ada ketakutan ini gitu, ketakutan kecil mungkin ya. Jadi dibawanya tuh seneng, sekali lagi jangan dibawa saling menyalahkan, tapi yang sudah terjadi kemarin terjadi, kedepannya apa yang bisa diperbaiki sama-sama gitu. Jadi fokus kepada pengeluarannya ya, fokus pada pengeluarannya, dan fokus kenapa sih kita sampai harus makan tiap weekend, Jumat, Sabtu, Minggu selalu makan di luar, kenapa sih gitu. Misalkan bisa jadi ternyata memang lagi ada keluarga di luar kota datang misalkan, atau lagi ada lagi stres banget si Pak Su di minggu itu kerjaannya, jadi kayak pengen makan di luar terus. Jadi cari solusi lah intinya ya, cari solusi dan tidak saling menyerang, tidak saling menyalahkan, karena yang kalian mau adalah kalian sebenarnya harus capai kesepakatan bersama, kalian satu tim, dan kalian ini lagi mau sukses sama-sama nih gitu, bukan cari siapa nih dalangnya pemborosan di rumah tangga ini, bukan. That's not the goal. The goal is you both be successful as a team dan bisa mencapai financial goal kalian yang tadi poin pertama tadi. Ibarat lari maraton. Nih, saya belum pernah lari maraton, paling mentok lari 5K, tapi saya udah pernah. Dan dari teman-teman yang udah pernah lari maraton pun sering dapat cerita gitu, apa yang bikin mereka mampu menyelesaikan rute 42 kilo itu. Seringkali adalah karena
ya ada yang semangatin along the way small win-nya itu. Oh iya, saya dikit lagi sampai yang 5K, di situ ada jelly, ya kan. Terus saya nanti sampai yang 10K, di sana ada yogurt, gitu kan. Terus teman-teman yang pernah lari di Bali maraton, mereka cerita sih walaupun sulit medannya karena naik turun, tapi semangatnya itu karena ada yang anak-anak kecil nari Bali gitu kan, semangatin, kasih semangat gitu. Celebrating the small progress kan, itu kan jangan kita berpikir cuman boleh dikasih tari-tarian pas udah di ujung di garis finish gitu kan. Justru along the way harus kasih semangat nih biar jangan sampai putus di tengah jalan. Nah, begitu pula dengan memperbaiki kondisi finansial ataupun dalam membangun habit untuk frugal living. Ya maksudnya kita celebrate nih small habit. Hari ini, yes, aku berhasil loh nggak ngopi hari ini. Ya itu, wah oke, good for you, so proud of you gitu kali ya. Terus udah gitu nanti pas kita berhasil hari ini gue berhasil loh nggak ke restoran, teman-teman gue pada makan di restoran yang paling mahal, gue makan bekal atau gue makan di kantin karyawan gitu ya. Jadi we celebrate the small wins daily gitu ya. Jadi nggak usah tunggu sampai udah tercapai dulu financial goalsnya baru di celebrate, baru tepuk tangan gitu. Tapi justru ada hal-hal kecil apa nih yang hari ini yang kita bisa syukuri dan kita bisa rayakan bersama gitu. Karena ketika udah nyampe angka FI-nya, kan teman-teman semua di sini ngikutin journey kami capai financial independence di usia 33, angka FI-nya tercapai gitu ya. Setelah tercapai itu mungkin kayak kita kayak apa ya, kayak lagi mimpi gitu, dan bukan yang kayak yes luar biasa tercapai terus gembira ria lari keliling komplek gitu ya, saking senengnya gitu, enggak. Jadi pada saat mencapai itu kayak setengah nggak percaya, terus kayak oh ya udah gini doang rasanya gitu, kayak merasa iya sih udah tercapai, tapi tetap apa ya, hidup berjalan seperti biasanya setelah tercapai itu. Jadi kalau kita nggak, tadi yang kau bilang making a habit untuk celebrating each other sedikit-sedikit ya, sekecil apapun achievement yang sudah tercapai, nanti kalau nunggu-nunggu yang di akhir gitu ya, udah tercapai fire number baru gua celebrate lu. Ternyata setelah tercapai biasa aja loh. Setelah tercapai itu ya it's just a number, gitu. Lu tetap apa yang ketika lu selama ini cara hidup lu kayak gimana? Lu hidup penuh dengan negativity, ngelihat pasangan lu kurang terus, ngelihat pasangan lu kayaknya biasa aja lah, dia laki ya kira-kira oke lah gitu. Atau ya yang tadi kalau bilang you celebrate them, you celebrate your spouse, you honor them, you bless them, berterima kasih untuk kehadiran mereka dalam hidup kamu gitu. Itu cara hidup ya yang lebih mahal akhirnya, bukan ketika kalian achieve FI, tapi the way you live your life and enjoying the process. Yang matter akhirnya prosesnya ya. Ketika kita udah sampai tuh kita look back, yang bikin senyum-senyum tuh kalau lihat net worth 5 tahun lalu, 6 tahun lalu gitu. Jadi kayak sekarang oke lah udah achieve kan gitu kan. Udah segini nih, udah sesuai target. Tapi kayak lihat ke belakang, gila dulu aset kita cuman segini gitu ya. Kayak masih 10 kali lipat di bawah. Ya pokoknya kecil banget lah. Kecil lah gitu. Terus kayak sekarang journey luar biasa ya kita berdua gitu. Bersyukur ya dan segala macam gitu. Jadi celebrating small win is very important. Celebrate your spouse. Sekecil apapun achievement yang kalian capai, ya sebatas menahan diri untuk nggak ngopi, menahan diri untuk nggak makan di luar, itu pun udah jadi satu achievement ya, karena satu langkah lagi nggak terasa nanti tahu-tahu udah sampai tujuan keuangannya. Ini juga anekdot yang sering keluar nih, Meme, uang suami, uang istri juga gitu ya. Jadi kayaknya kalau dalam pernikahan kita mulai dengan mindset seperti ini, kayak maksudnya jadi individualis banget gitu, seakan-akan kayaknya istrinya punya goal sendiri gitu kan, suaminya punya goal yang lain. Tapi kalau misalkan kita mulai dengan mindset, uang suami adalah uang keluarga, ini nih uang keluarga bersama, uang istri juga uang keluarga bersama. Jadi maksudnya it doesn't matter yang bayar listrik itu dari uang suami atau uang istri, itu uang kalian juga, itu intinya uang keluarga gitu. Kantongnya Jadi sebenarnya satu. Iya, kantongnya sebenarnya satu, cuman dari yang kiri apa yang kanan aja gitu. Dan ini mungkin orang beda-beda ya cara mengatur keuangannya, tapi
kalau di kami sih karena kami ya udah satu aja gitu ya, maksudnya satu pencatatan, terus juga uang ya udah kita invest di bukan satu instrumen ya, maksudnya kalau saham ya udah nih ini di saham yang ini, nggak ada saham cloud, saham SEM, deposito enggak, ya udah depositonya misalkan walaupun atas nama cloud ya we know that it's for this family gitu. Misalkan amit-amit ada musibah gitu ya, misalkan dari sisi SEM, ya udah ini dana darurat deposito walaupun atas nama Cloud ya udah kita cairin gitu, karena ini bukan punya Cloud, this is for the family and SEM is part of the family. Jadi ya itu kali ya mindsetnya adalah that we are a team, that we are a family, and one wins means the whole team wins. Kalau one lose means everyone lose gitu. Jadi jangan pikir udahlah suami gue aja yang bayar gitu biar pakai duit. Itu uang suami juga sebenarnya uang keluarga loh, sama aja gitu ya. Maksudnya ayo nggak apa-apa makan mewah tapi suami yang bayar, sama aja gitu ya. Uang suaminya uang keluarga juga gitu ya, uang keluarga juga ya, tabungan keluarga juga yang potensi yang tadinya bisa ditabung akhirnya jadi buat makan mewah gitu. Jadi mungkin ya bear in mind aja gitu ya, mungkin this is a good mindset to start a family, that that you are no longer one but you are two becomes one, becomes one family, dan apapun itu termasuk your financial, it becomes one, your goals, your dreams, it becomes one. Ya itu guys 5 tips dari kami. Mudah-mudahan setelah menonton ini ada kemajuan. Mudah-mudahan kalian mana tahu bisa nonton ini bareng-bareng ya sama pasangan kalian dan bisa jadi pembuka percakapan ya antara kalian. Karena bener banget yang tadi kalau bilang satu ya masing-masing mikirnya, tapi kalau udah berdua mikir bareng-bareng it's very very powerful. Suami istri yang kompak keuangan, suami istri yang bisa terbuka soal keuangan dan saling mendukung untuk mencapai goal keuangan yang sama, itu very very powerful. Kami pun nggak nyangka ketika kami set off on the journey, oke, kami mau achieve FIRE di umur 35, waktu itu umur 30 ya kalau nggak salah, tercapai dalam waktu 3 tahun, jadi 2 tahun lebih cepat dari prediksi gitu. Jadi ketika kami berdua put our heart and mind together, punya satu tujuan yang sama, itu very very powerful. Dan apa yang terjadi di keluarga kami yakin pasti bisa terjadi juga di keluarga teman-teman, kalau kedua-duanya mau terbuka, sepakat dan kompak untuk mencapai tujuan keuangan kalian. Ya by the way sedikit disclaimer, maksudnya mungkin di sini ada yang baru nih terus mikir, 3 tahun baru nabung, 3 tahun baru mulai frugal living, bisa achieve FIRE. Tidak seperti itu. The journey starts long ago gitu. Cuman kita nggak tahu namanya. Kita nggak tahu namanya, tapi kita udah mulai gaya hidup hemat itu udah mulai ya. Awalnya pun karena kepepet, karena sandwich generation, karena memang nggak punya apa-apa dan harus hidup hemat, tapi kami pertahankan gaya hidup itu terus along the way walaupun karirnya udah naik. Terus yang kita naikin adalah tabungannya, bukan gaya hidupnya. Jadi ya udah pelan-pelan dengan tabungan itu kami berhasil nikah dengan uang sendiri, berhasil beli rumah dengan uang sendiri, berhasil ya ajak papa mama jalan-jalan dan sebagainya. Adik-adik kami berhasil kuliah. Sampai akhirnya habit nabungnya itu karena terus ada gitu kan, nggak hilang walaupun financial goal yang satu-satu udah tercapai. Ya ini apalagi nih what's next? Nah, itu barulah tabungannya itu kita kasih tujuan gitu ya untuk menuju financial independence. Jadi bukan cuma 3 tahun ya nabungnya, tidak, itu sudah perjalanan panjang. Dari awal berkarir. Dari awal berkarir. Ya, itu kira-kira 5 tips dari kami. Mungkin ada yang mau nambahin tips ke-6, ke-7, ke-8, dan seterusnya. Silakan share di comment box di bawah. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk support dan dukung terus channel ini dengan share dan like video ini dan juga subscribe. Channel ini punya video baru tiap hari Jumat sore jam 5 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi tungguin aja upload mingguan ya. Sampai ketemu di video kami minggu depan. Bye-bye.